maksimal. Meningkatkan gerak dan fungsi maksimal untuk melakukan aktivitas olahraga tanpa cedera. Saya ulangi lagi ya, meningkatkan gerak dan fungsi maksimal untuk melakukan aktivitas olahraga tanpa cedera. Yang kedua, melakukan pencegahan dan mampu meningkatkan performa per individu. Melakukan pencegahan dan mampu meningkatkan performa individu. Yang ketiga, mengembalikan gerak dan fungsi maksimal. Mengembalikan gerak dan fungsi maksimal optimal akibat cedera olahraga. Yang terakhir, mewujudkan aktivitas olahraga sesuai dengan gerak maksimal dan kemampuan fungsional. Performa individu. Gimana? Siap. Oke, persiapan itu untuk on-field ya, ini manajemen on-field terdiri dari 3. Yang penting ada aja dulu. Lihat, ini coba bacanya apa? Bisa kebaca. Apa aja tadi bacanya hadir. Oke, manajemen on-field itu awal mula adalah melakukan penanganan pertama cedera. Ini tujuan fisioterapi ya. Nah, pada on-field atau di lapangan, penanganan pertama cedera itu seperti apa? Tindakan-tindakan yang kalian berikan di awal. Nah, kemudian
melakukan analisis. Jadi kalau kalian survei nanti pas dapat pertandingan terus kalian on field, nah di situ kalian akan analisis untuk program lanjut atau tidak lanjut. Analisis itu meliputi apa? Meliputi performance atlet saat bermain. Jadi kalau yang bermain ada 6 orang, ya 6 orang ini kalian analisis durasi bermain satu babak berapa menit, paruh babaknya berapa menit, 30 menit misalnya. Nah di durasi 30 menit ini dengan intensitas pertandingan ada nggak atlet yang anjlok untuk performanya? Anjlok misalnya agility-nya, misalnya endurance-nya, udah ngos-ngosan, udah lemas, konsentrasi menurun, sudah nggak punya akurasi, sudah nggak punya jarak jangkauan, agility untuk menghindar dan nggak ada, sering tabrakan. Itu ada nggak? Itu analisis namanya. Kira-kira karena apa? Komponen kebugaran yang mana nih yang anjlok nih? Nah itu kalian catat di buku catatan. Nah kemudian beri program. Nah setelah program kalian terapin, lakukan evaluasi di on field saat dia di lapangan. Nanti lebih jelasnya. Nah kita ke persiapan dulu. Persiapan on field itu terdiri dari menyiapkan alat dan bahan seperti P3K, terus ada ice box, ice SD, terus ada taping, strapal, terus ada oksigen, ada gunting. P3K ini isinya kasa, betadin, NaCl, gitu penolongan pertama. Kasa itu atau perban ya, dan lain-lain lah. Nah ini nanti dibawa pakai satu ransel, satu tas tangan yang kecil. Ini kayak etil dan lain-lain tuh ada juga. Etil dan lain-lain. Gitu. Nah itu untuk etil P3K itu buat ditenteng. Jadi pas ada insiden fisioterapi dipanggil orang maju, benteng itu sama satu ice bag yang kantong es itu udah bawa masuk, pegang itu sama tas kecil. Gak usah bawa ranselnya, nanti di lapangan kalian nyari yang mana kelamaan gitu. Nah ranselnya itu kalian simpan di luar bersama matras dan lain-lain untuk kalian gunakan di pinggir lapangan. Nah kalau sudah masuk di situ kalian akan ketemu dengan metode TOTAS, T talking, observation, O nya apa? Observasi, touch, sentuhan, terus touch, terus aktif, pasif, skill. Nah ini adalah metode untuk memutuskan bahwa atlet itu masih mampu untuk bermain atau dia ditarik keluar. Komunikasi ini untuk menentukan kesadaran, fokus, dan konsentrasi. Oh berarti talking itu untuk menentukan itu Pak? Iya. Coba aja nanya, kamu dari mana? Ngapain di sini? Kalau dia jawab, saya dari klub ini, saya ada pertandingan di sini. Berarti real, sama seperti yang dia jalani. Tapi kalau dia jawab, kamu dari mana? Dari Indonesia. Ngapain di sini baring-baring? Nah, sudah kacau tuh. Kalau dia jawab, kalau dia nggak jawab,
Berarti sudah masuk emergency, langsung panggil tandu. Gitu. Nah, observasi itu akan menentukan hal yang mengancam. Jadi kalian tanya, nggak jawab nih, kalian observasi. Kalian observasi sampai kalian tahu sentuh, dia nggak gerak nih. Kalian panggil tepuk-tepuk, dia nggak gerak juga. Coba lihat jalan napas, oh ada sumbatan, lidah ketekuk nih. Ya udah, positioning, miring, tidak ke arah jantung tapi miring kanan, gitu. Nanti lidah yang ketekuk atau lendir itu dia ngikutin gravitasi. Ikut gravitasi sambil kalian berusaha untuk buka mulut dan bersihkan jalan nafas. Jangan terlentang ini langsung, karena lebih lama dan lebih sulit ya. Ngikutin gravitasi soalnya. Gitu. Jadi miringkan dulu, pasang buka, masukin tangan. Makanya standarnya itu ada handscoon di persiapan ini, pakai handscoon. Nah, hal yang mengancam itu termasuk itu. Hal lainnya gimana Pak? Sesak napas, kemudian kalian lihat struktur tulang sudah nggak seperti biasa, ada dislokasi atau fraktur, itu observasi itu. Nah, observasi juga itu melihat saat benturan. Kalau dia di servikal, udah nggak usah banyak ini, kita pas dipanggil sama panitia itu kan nggak langsung dipanggil. Kalau udah ada insiden tabrakan, kita langsung ready di tas besar tuh, misalnya bawa nekolar. Ya udah kita pegang nekolar untuk ke dalam. Setidaknya kita beri stabilisasi dulu untuk servikalnya. Kasih dulu, nanti walaupun ujung-ujung dikirim ke rumah sakit, tapi sudah tidak ada kemungkinan untuk terjadi kerusakan jaringan lebih. Kalau dia benturan di servikal atau jatuh duluan kepala menoki, gitu. Jadi observasi ini bisa dilakukan saat kalian di kursi bangku di luar lapangan, di pinggir lapangan, atau di dalam. Di dalam itu untuk melihat tadi ada kemungkinan buruk yang mengancam keselamatan si atlet. Sentuhan untuk memastikan area tersebut dia bengkak, patah tulang atau dislokasi. Gitu. Jadi kalian palpasi untuk menentukan itu kepastian, mendapatkan kepastian. Kalau misalnya dia patah tulang, udah pasti nggak bisa lanjut, mesti ditarik keluar. Dislokasi juga tarik keluar. Bengkak, kalau bengkak dengan proses pembengkakan yang luas dan besar arealnya sehingga mengganggu gerak dan fungsi, udah tarik keluar. Tapi cuma bengkak kurang kering karena kena spool sepatu, nah itu juga tergantung dari hasil ini nanti yang terakhir. Sudah disentuh, dites aktif, gimana gerakan aktif? Jadi enggak sih. Coba kalian gerakin pasif, enggak. Ya udah, nanti lanjut ke skill test. Kalau misalnya aktif kena sakit, pasifnya enggak sakit, berarti dia indikasi strain otot, trauma pada otot. Tapi kalau pasif kena, aktifnya enggak masalah, pas gerakan pasif full LOM, aduh sakit Pak, berarti stabilisator pasif kena. Kalau dua-duanya kena, bisa jadi sprain ankle atau sprain yang lain. Gitu. Jadi ini tes cepat ya. Terus skill test. Skill test bisa langsung di hadapan kalian. Kalau dia oke Pak, saya nggak ada masalah. Oke, yang terakhir adalah skill test. Coba loncat, lari di tempat, sprint 3 meter, balik lagi, kemudian loncat jarak 3 meter. Udah oke. Kalau pemain bola, kalau basket, coba gerakin di passing, bolanya di passing, dribbling, gitu. Nah, coba untuk teknik-tekniknya disuruh lakuin. Kalau nggak ada nyeri, hambatan, berarti lolos dia, bisa main lagi. Tapi kalau dia nggak bisa ada nyeri, dia kita tarik keluar. Nah, selain saat langsung di lapangan kita udah lolosin dia, kasih lagi kemungkinan terakhir pada skill test. Jadi pemantauan selama 3-5 menit saat bermain.
kita pantau lagi. Kalau memang ada nyeri, kasih kode untuk ganti, langsung duduk aja di situ di lokasi dia. Dia udah coba lari karena tadinya dia kram gas stroke-nya. Kita skill test semua aman, kita suruh bermain. Baru 3 menit dia udah jalan bincang lagi, langsung duduk, kita ganti tuh. Nah itu adalah toleransi terakhir di skill test. Nah ini gunanya total. Oke, sudah nih. P-nya apa nih kalau polis? Protektif. Terus O-nya OL optimal loading. P-nya ice compression. E-nya elevasi. Nah, setelah dia berhasil ditarik keluar ke bangku cadangan, maka yang kita lakukan adalah protektif. Jadi protektif ini termasuk pemberian bantuan yang bertujuan agar cederanya itu tidak makin parah, kerusakan jaringan tidak makin parah, pembengkakan, mobilitas juga tidak begitu terhambat. Pemberian truk, kemudian pemberian ekolar, itu termasuk protektif. Kemudian penggunaan mitela, kalau dia dislokasi shoulder sudah di posisi mau disuruh rest, ya udah disposisi di sternum dengan mitela atau kompresi bending. Itu termasuk dari protektif. Memberikan tongkat krek kalau dia cedera ankle, protektif. Selain itu kondisi gawat darurat kayak tadi kena servikal dia pingsan, terus kita bersihin jalan nafas supaya nafasnya tetap sampai menunggu ambulan. Protektif itu menjaga sterilisasi lingkungan. Dan teman-teman yang promo tadi kita kasih ruang untuk sirkulasi oksigen dan keleluasaan kita dalam melakukan penanganan gawat darurat. Yang tadi membersihkan jalan nafas atau bahkan RGP kalau kondisi kayak ada pemain bola yang serangan jantung di lapangan. Gitu. Protektif. Optimal loading itu jadi kita memplanning tindakan yang mempercepat proses penyembuhan dan melakukan intervensi itu. Salah satunya nanti adalah misalnya ada stretching, ada apa nih? Kalau kram, stretching, kemudian ada kompres ice yang kita planning waktu lihat dia setelah melakukan metode total. Kita langsung berpikir ke optimal loading, nanti dikasih apa aja, tinggal eksekusi nanti setelah nyampe matras di luar. Kemudian ice itu di spot dia bisa sampai 2 jam ya kompres, tapi ada restnya. Misalnya 15 menit rest, 2 sampai ya maksimal 10 menit, balik lagi, rest lagi di 15 menit, istirahat, balik lagi gitu. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menekan inflamasi. Jadi tetap ada inflamasi tapi efeknya minimal. Gitu. Tergantung luas daerahnya juga dan kedalaman keluhannya. Kemudian compression. Setelah semua diberikan, maka hal yang terakhir adalah compression. Jadi memberikan pressure pada titik keluhan. Kalau dia sprain ankle dikasih band full. Dikasih band full di ankle-nya, lalu dielevasikan, diposisikan lebih tinggi dari jantung, ikutin gravitasi. Terus compression juga ini bisa untuk luka-luka terbuka. Jadi setelah pemberian P3K dibersihin pakai NaCl, dikasih desinfektan dan ditempel apa namanya itu kasa, kemudian diplaster. Nah, tapi dia tetap bisa main. Dia udah dikasih compression pakai bending,
Gitu. Jangan pakai kasa, nanti kasa karena dia tidak punya kekuatan untuk kompresi, dia bisa copot sendiri. Gitu. Kasih bending dengan tarikan 30%, 40% tergantung kebutuhannya. Gitu. Dan sekarang tuh ada semacam bank juga, tapi khusus untuk compression. Nah, bisa seperti elastic bending dia jenisnya. Ini adalah manajemen on field. Kalau kalian ketemunya pas momen di lapangan. Jadi ini yang umum yang akan kalian temui di fisioterapi olahraga. Selain itu, kita akan membahas apa saja yang bisa fisioterapi lakukan pada pendekatan di komunitas olahraga. Yang pertama, lakukan survei. Kalau kalian ini survei dan atau penentuan komunitasnya. Tujuan. Nah, penentuan komunitas tujuan ini kalian mau di komunitas apa? Jadi komunitas olahraga yang dimaksud itu adalah sekelompok orang yang melakukan gerakan atau aktivitas olahraga yang sama. Jadi kalau satu dia olahraganya sepedaan, semuanya sepedaan. Kalau satu dia volley, semuanya volley. Itu namanya komunitas. Tapi kalau satu dia senam aerobik, yang satu itu tiba-tiba dia nge-gym di situ, tiba-tiba dia ngangkat barbel, yang lain pada senam, itu bukan komunitas. Tapi ada, kita surveinya ke GOR gitu. Di situ ada yang sepedaan, ada yang jogging, ada yang senam, ada yang main volley. Itu beda dengan bentuk komunitas, sekumpulan orang doang itu. Nah, kalau komunitas itu sekumpulan orang yang melakukan aktivitas yang sama. Kalau olahraga ya olahraga yang sama. Survei itu menentukan siapa koordinator. Koordinator atau manajemen atau yang menghandle komunitas itu. Setelah dapat, lakukan komunikasi tentang jadwal latihan. Jadwal latihan termasuk durasi, jamnya jam berapa, satu minggu berapa kali. Setelah dapat, kita lanjut di pertanyaan berikutnya, yaitu keluhan yang umum dirasakan atau tentang riwayat keluhannya. Riwayat itu bebas ya, bisa dia bilang ada 50% itu dia riwayat gula, mas, tergantung komunitasnya. Terus dan jumlah orang pada komunitas itu. Jumlahnya berapa orang? Kalau cuma satu orang itu bukan komunitas. Kalau 2 orang itu pasangan. Kalau komunitas berarti orangnya banyak, Pak. Iya. Kemudian sudah kalian survei dan tinggal koordinasi dengan si koordinator tanggal atau waktu kita turun, waktu pendekatannya.
Sudah nih. Jadi yang pertama, cerita siapa koordinator komunikasi Pak, kami mau ada survei untuk pendekatan komunitas. Kami harus tahu seperti jadwal latihan atau jadwal kegiatan komunitas itu dalam 1 minggu itu berapa kali Pak, di apa, jam berapa, kemudian di jam segini untuk keluhan yang umum dikeluhkan itu seperti apa ya Pak gitu. Terus atau riwayat cedera yang sering terjadi di komunitas ini itu apa aja. Nanti dia kalau di sini tuh karena ini komunitas tadi ya Mbak gitu, banyak yang sprain ankle gitu, banyak yang bengkak ankle-nya karena salah lumpuh waktu kami mentas, waktu kami turun tangga gitu. Oke. Kemudian jumlah komunitas jumlah orang pada komunitas ini tuh berapa orang Pak? Yang rutin latihan atau keseluruhan? Keseluruhan berapa, yang rutin berapa? Tanggal atau waktu untuk kita ketemu sama orang-orang komunitasnya kapan? Di jadwal latihan di hari ini aja deh, nah itu deal-dealan sendiri. Terus sama kalian jelasin, kalian ini datang karena mata kuliah praktikum, bukan tentang penelitian atau pengabdian. Jadi hanya untuk survei awal. Nah, ini juga untuk praktikumnya nanti ya. Survei, kemudian melakukan asesmen. Nama, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan. Terus tanda-tanda vital, nadi, napas, suhu, tekanan darah, kemudian berat badan, tinggi badan. Ini bisa kalian wawancarai aja, perlu kalian bawa timbangan dan lain-lain. Nah kalau nadi ini diukur ya, napas juga dilihat per menit. Suhu juga. Suhu ini kalau dia demam itu berbeda dengan suhu kebanyakan. Dan berbeda suhu tubuh latihan sama enggak. Kalau dia nggak sakit ya enggak. Tapi kalau dia lagi demam jangan diperiksa. Terus baru screening performa ini dilakukan pada 2 orang saja. Jadi kalau jumlah komunitas, jumlah ini dia 20 orang, jadi yang kalian ambil itu cuma 2 orang saja. Untuk perwakilan komunitas, kan kalian mau pendekatan survei di komunitas ini, ada 2 orang yang disarankan oleh si koordinator ini. Nanti kalian lakukan screening. Jadi untuk screening performa itu ada 10 komponen. Komponen ini disesuaikan dengan komunitas apa. Contoh ada running, ada komunitas futsal, ada bola, ada basket. Kalau running 10 komponen kebugaran itu yang dominan dia gunakan, contohnya adalah endurance, kemudian fleksibilitas, kemudian kekuatan, kemudian 1, 2, 3 power dan koordinasi. Jadi ada 5.
Jadi dia minimal berapa Pak? Minimal 4, maksimal 5. Enggak 10-10-nya, enggak usah. Minimal 4, maksimal 5. Futsal, agility, kemudian power, terus 1, 2 komunikasi, ada 5. Bola juga hampir sama dengan futsal. Basket juga hampir sama. Cuman yang bedakan basket itu dia ada dominasi penggunaan AGB. AGA ini tentang akurasi dan power. Sisanya endurance semua tuh kesini nih. Basket, running, sepedaan tuh kayak gini dia contohnya. Oh berarti kami fokusnya minimal 4 komponen, maksimal 5. Iya, tentukan dulu komponen yang dominan pada exercise di komunitas itu. Komponen dominan. Kalau penari Pak, penari itu dia flexibility, endurance, kemudian koordinasi dan kekuatan. Kalau taekwondo power, endurance, koordinasi, kekuatan yang dominan. Komunitas ini selain komunitas Mobile Legends sama catur ya. Kalau mau ngambil, maksudnya ada tuh di kos saya tuh anak game online semua tuh. Enggak gitu. Oke, itu. Nah, screening ini nanti akan ada hasil, mulai dia hasilnya excellent sampai dia poor. Ada hasil screeningnya. Bukan itu saja yang kita cari, tapi bentuk analisisnya. Contoh endurance, di menit keberapa, nanti ada pertanyaan, di menit keberapa terjadi penurunan endurance. Dia sudah mulai kehilangan konsentrasi, gitu. Sudah tidak fokus, kehilangan fokus. Nah di situ kalau sudah konsentrasi menurun, maka semua akan menurun, koordinasi, reaksi semua menurun. Di menit keberapa saat screening ini? Atau di menit gagalnya itu. Nah, di situ kalian tulis penemuan kalian bahwa endurance ini berpengaruh pada reaksi, konsentrasi dan fokus. Flexibility, indikasi. Jadi pas dia mengukur fleksibilitas gastroc misalnya nih, atau fleksibilitas ankle nih. Nah, di stretch ternyata kanan kiri beda. Bedanya berapa senti? 7 cm atau bedanya 3 cm. Ada indikasi imbalance muscle. Jadi dominasi penggunaan satu sisi tubuh. Berarti di exercise pada gerakan olahraga yang intensitas tinggi seperti turnamen, kompetisi, kemungkinan cedera pada sisi yang lemah itu tinggi. Kalau misalnya dia dominan kanan, kalau dia pemain futsal, pas untuk syuting dengan powerful waktu kompetisi, yang kiri kan untuk tumpuan, eksekutor, stabilisator. Ini harus kuat sebagai stabilisator agar gerakan yang muncul itu akurat dan tidak unstabil. Jadi dia stabil, gitu. Nah, kalau terjadi gerakan twitch agak sedikit memutar akibat eksekusi yang powerful, kalau dia otot stabilisator yang nggak kuat atau ada imbalance muscle bisa kena ligamen.
Berarti potensi cederanya tinggi Pak? Iya. Itu analisisnya, flexibility. Kekuatan juga sama. Power juga ngarahnya ke sini, ke imbalance muscle. Koordinasi ini dia bakal ngikutin area dominan penggunaan tubuh. Karena koordinasi itu terkait dengan sistem sensor, maka sistem sensorik itu seperti jalan. Kalau kalian punya jalan dan halaman di rumah, kalau sering kalian pakai aktivitas, maka rumput di situ akan hilang, gitu. Dan terlihat aktivitas kalian di situ sering kemana aja di taman tuh, gitu. Atau enggak di taman gedung C tuh sering dipakai lewat. Nah, yang botak rumputnya di situ doang, gitu. Begitu juga dengan koordinasi. Kalau kalian sering menggunakan sisi kanan, maka yang botak rumput untuk jalur komunikasi sensoriknya itu ke kanan. Yang kiri masih lebat. Otomatis saya nggak biasa pakai sisi kiri gitu kalau didefinisikan. Tapi kalau dia mau balance, berarti dia harus mulai beraktivitas ke sisi kiri. Semakin sering maka rumput-rumput tadi sudah semakin menghilang, jalannya semakin lebar. Maka terbentuklah jalan untuk koordinasi. Gitu kalau mau bikin program koordinasi. Sama seperti kalian naik sepeda, belum pintar-pintar banget, dipegangin sama kakak atau bapak kalian, dilepas oleng-oleng. Nah, tiba-tiba kepalanya di bawah, kaki di atas. Pertama, yang kedua, ketiga, karena sering melakukan aktivitas itu akhirnya udah 1 bulan ke depan udah bawa sepedanya pakai kaki gini, secara stangnya. Saking udah mahirnya di koordinasi. Keren. Itu yang video-video viral tuh gitu saya lihat. Umur berapa kakek-kakek. Jadi itu adalah contoh analisis yang saling berhubungan. Nah, selain screening berarti menentukan hasil. Jadi kita harus menentukan kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini cara kalian melihat. Terus kalau dia speed Pak, speed dan mana agility. Agility itu nanti terkait sini karena salah satu pendukungnya itu koordinasi. Nah, kalau dia sering nabrak Pak, kepleset nabrak, berarti koordinasi kanan kiri. Latihannya seperti apa contohnya nanti Pak? Kalau kita mau bikin program latihan seperti latihan core exercise, kemudian latihan reaksi, gitu. Latihan agility terakhir yang pakai leader drill kayak tangga itu loh, yang di lantai yang bentuknya tangga, itu leader drill. Kemudian speed, begitu dia start, kondisi startnya itu stabil, kemudian dia speed keluar speednya itu kondisi postur stabil, atau dia mau nyungsep dulu baru dia stabil. Nah, itu diperhatikan postur dominannya, dominan depan atau belakang core-nya. Karena reaksi orang tuh saat loncat badan lebih condong kemana itu tergantung dominasi core-nya. Gitu. Ada yang loncat ke depan lebih cepat, pas loncat ke belakang dia pakai mikir dulu. Nah, berarti back muscle belum terkoordinir dengan baik. Tadi jalurnya masih banyak rumput-rumput itu umpamanya. Itu contoh di program latihan. Oke, terakhir itu adalah pembuatan program latihan. Jadi follow up dari kesimpulan ini. Hasil yang kalian dapat dianalisis, hasil screening ini kalian akan gabungin di sini semua. Tadi program exercise core, program latihan endurance, program agility, program untuk flexibility berarti banyak stretching. Jadi saat sesi latihan itu harus dimulai dari stretching, diakhiri dengan stretching. Kalau untuk kekuatan berarti latihan beban, latihan tahanan dari sedang ke berat. Gitu. Untuk power, target peningkatan power sampai berapa dengan menggunakan metode latihan apa, itu nanti kalian pilih di sini. Nah, untuk olahraga kardio
itu kalian ngambil ini perhitungannya. Nadi normal 80 sampai 90 kali per menit misalnya. Nadi latihan 220 kurang umur. Misal umurnya 20 tahun, maka nadi latihannya 200 kali per menit. Penggunaan latihan itu 70% sampai dengan 80%. Di tengah-tengah bisa Pak, 75 bisa. Misalnya 170 kali per menit. Nadi latihan ideal untuk pencapaian latihan dari programming ini. Jadi kalau dia nyentuh 200 gimana Pak? Smart kemudian kelelahan dia, overtraining. Nah kalau dia tuh pesepeda Pak, dia sudah sering mencapai nadi latihan gitu. Nah itu makanya banyak kasus ada yang tiba-tiba di pinggir jalan smartphone atau apa karena dia overtraining gitu Mas. Jadi untuk olahraga yang melibatkan kardio, kayak program latihan untuk endurance, intensitas tinggi, agility, nah itu lihat untuk nadi latihannya. Jadi nadi latihan standarnya berapa Pak? Yaitu 70-80% penggunaan nadi latihan. Oh enggak, sampai 100%. Bisa ke efek overtraining. Jadi itu perhitungan dosis. Setelah itu program sudah jadi Pak. Ya dipresentasi dulu di praktikum. Kalau sudah benar boleh di-share ke komunitasnya, kedua orang itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Jadi untuk praktikum survei untuk komunitas yang mana? Nah, koordinator semua melakukan asesmen, pengukuran vital sign, baru lakukan screening. Ya seperti itu prosesnya sampai pembuatan program latihan. Untuk Pembagian kelompok nanti terserah PJ, pokoknya satu kelompok 3 orang. bentuk presentasi ini praktikumnya dalam bentuk PPT atau bagaimana? PPT. Jadi PPT-nya itu A, B, C, D. Ada 4 slide, satu slide itu dokumentasi. Foto, video boleh, foto boleh. Bukan foto selfie kalian sendiri, tapi berkelompok dengan komunitas. Jadi bukan foto kelompoknya di ruangan ini, tapi dengan komunitas. Itu bisa di slide pertama, slide keduanya membahas survei, slide ketiganya membahas asesmen, keempatnya membahas screening dan hasilnya. Poin-poin aja, nggak usah masukin satu makalah, jadi nggak usah. Poin, jadi ada 5 slide dalam satu PPT presentasi. Nah di situ kalian menyampaikan apa yang kalian lihat dan temukan di komunitas itu, serta apa rencana kalian untuk memberikan program latihan pada komunitas itu. Nah hal ini adalah simulasi pendekatan fisioterapi pada komunitas. Ada pertanyaan lagi? Itu kelompoknya 3 orang atau 3 kelompok? 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Kalau misalnya ada satu orang yang kasihan deh Pak, dia nggak ada kelompoknya, ya udah direkrut. Ada satu kelompok yang 4 orang. Kalau kelompoknya nambah, jumlah komponen silinya juga nambah. Wah. Maksimal 5.
Cowok bertiga lagi. Coba dia. Jadi gitu. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya belum. Terus kalau yang 4 orang jadinya berapa, Pak? 4 lah. Di screening. Dia bebas nanti tergantung komunitasnya. Dia tuh komponen dominannya apa aja nanti kalian lihat. Nggak harus seperti contoh ini ya. Jadi itu pertimbangan di lapangan minimal 4, maksimal 5 komponen di kalian screening. Untuk komponennya apa aja itu sesuaikan dengan komunitas yang kalian dapat. Pak, boleh nggak satu komunitas sama teman yang lain? Boleh, tapi nggak boleh sama orang. Orang ini, yang 2 orang ini. Boleh, tapi nggak boleh sama orang karena itu beda. Beda dia. Transutensinya, alamat rumahnya itu beda. Tiba-tiba bisa sama gitu. Kan dia nggak di dunia Konoha. Wih, Nggak ada fungsinya. wih, keren. Jadi gitu, ada pertanyaan lagi. Nanti jangan tanya, Pak, kamu ngapain aja di komunitas? Udah panjang lebar nih. Ngukurin. Kemarin ada tuh yang mau praktikum skillet, pada dia dengerin mau bagus nih. Pas mereka turun, Pak, kami ngapain di komunitas, Pak? Kemarin nggak dengerin, dengar Pak, tapi ngantuk. Nah, pagi-pagi udah jam 8. Oh ya, sama tekanan darah. Nanti kalau ketemu tekanan darah yang menurut kalian itu tinggi ya, tanya riwayat dia ada faktor genetik atau enggak, atau sudah dari lama memang tekanan darahnya kayak gitu atau enggak, disertai keluhan atau enggak. Kalau enggak disertai keluhan, dia punya faktor genetik, berarti itu memang normal untuk dia, bukan hipertensi. Tapi kalau dia hipertensi atau penyakit hipertensi, dia punya keluhan tambahan yang dia keluhkan, seperti tengkuk saya nih kaku, terus saya sering pusing kayak keliengan, pandangan kabur tiba-tiba karena pusing itu, terus kadang suhu badan itu jadi hangat. Ya udah, berarti dia hipertensi dan dia nggak punya dari keluarga misalnya. Berarti tadi Bapak baru makan apa? Saya makan jeroan 3 piring. Wih. Atau setengah Waduh. mangkok. Berarti Bapak sarapannya apa? Burger. Wih. Wah, ini udah parah. Berarti saya tuh mengadopsi pola American food, Mas. American food. Silakan. Keren banget, Pak. Heli. Ada pasien kayak gitu. Semua saya American food datang ke klinik berdiri dia bawa motor ini. Sakit pinggang. LBP. Itu real itu pasien dia tuh ternyata. Saya kira cuma dicerita gitu. Pas saya lihat, oh iya benar ini. LBP kolesterol. Dia bilang, saya tuh mau ke rumah sakit, tapi pas lihat klinik ini saya belok. Wah, gimana? Drive thru. Saya lihat di jalan sih apa yang bawa motor berdiri. Ternyata dia belok ke klinik. Bawa motor berdiri. Pasien parah itu. Dikasih tes, udah jantung dia bilang. Ternyata dia kaget. Itu parah tuh. Kaget langsung pas kurang dari 1 menit, terus dia keluar duduk. Gimana Pak jantung? Udah aman. Tapi enak dikasih itu alat tadi. Udah Pak motor sambil berdiri. Mau di asesmen, saya ini jantung Mas. Saya ini sakit kepala, sudah saya MRI terus normal. Ngapain Bapak MRI? Saya sering pusing aja kalau begadang lah, nggak harus MRI. Jadi ada pasien yang secara psikis itu dia terlalu khawatir gitu.
terlalu berlebihan, kayak jalan sendiri tiba-tiba dia bisa berpikir, ini kalau pohon ini patah saya bisa mati. Jadi ada rasa khawatir yang berlebihan itu harus dikendalikan. Kalau enggak dia bisa jadi kayak bapak itu, bawa motor berdiri. Itu saya kira cuma cerita, ternyata pas saya ketemu oh bener ada orang kayak gitu. Jadi pipisnya agak gelap dikit dia karena minumnya udah mau periksa ginjal dia. Saya mau cek lihat ginjal saya ini, saya takutnya kapan cuci darah deh. Kok sampai situ sih Pak? Komplikasi. Sakit kepala dia bilang tensi saya ini tinggi, minum obat tensi langsung. Pak, kan konotasi sakit kepala Bapak bisa tegang gara-gara Bapak mikirin pinggang Bapak, kok langsung tensi naik. Jadi dia minum obat, tensinya drop, ngedrop lagi dia. Umurnya seumuran saya malah bapak itu 30 berapa gitu. Saya masih muda tapi udah ya udahlah. Ya udahlah. Bapak menyerah. Bapak itu kita tanya bapak liburan nggak? Saya tuh nggak pernah liburan. Nah ini berarti bapak harus refleksi. Saya tuh cuma lihat HP, lihat orang di HP itu meninggal karena mah. Saya juga mah katanya. Dia meninggal karena kaget. Saya takut sekali kaget dia. Belum. Jadi bapak main HP itu hanya untuk cari tahu orang meninggal kenapa. Itu parah. Jadi saya lihat di tab klinik, kok jam 12 malam dia nelpon. Ternyata pas saya follow up, dia semalam itu tulang ekor saya cenut-cenut. Skip. Saya pikir itu saraf kejepit. Saraf kejepit. Udah Pak, ke rumah sakit aja di ronsen atau yang lain. Bapaknya bilang, nanti saya nggak bisa tidur karena pikiran. Kasihannya. Jadi pas dia datang berdiri, pulang duduk sambil ketawa-ketawa di motor tuh orang di luarnya, wah hebat ini. Padahal pasiennya aja yang cemas. Motornya motor Scoopy yang dulu yang pendek itu. Waduh. Dia tingginya 180 watt. Bapak lewat lampu merah enggak? Saya lewat jalan tikus katanya. Saya itu kayak nonton film warkop gitu lihat. Bukan bapaknya itu panik. Orang mana orang Jogja itu. Jadi pas kita tuh buka klinik cabang itu pas buka saya tuh nggak ada bayangan untuk dapat pasien yang lucu-lucu gitu. Pas mulai kita buka mulai rame, ada pasien lucu. Bang ini lucu banget pasiennya kata pegawainya. Gimana? Coba aja WA. Saya WA langsung ditelepon. Iya Pak, Bapak di mana nih sekarang? Saya di klinik. Ya, saya sebenarnya udah bolak-balik 3 kali di depan. Ngapain Bapak bolak-balik? Saya cek kliniknya buka enggak katanya. Langsung dia takut kalau diteror sama Bapak itu. Datang, Mas kalau mau makan siang dulu, saya masih deg-degan. Di bed, udah di bed dia. Kita disuruh makan siang. Pak kami ada pasien selanjutnya. Enggak Pak, nanti saya bayar 2 atau 3 jam lah katanya. Untuk apa Pak? Untuk nyantai dulu. Warnet. Banyak cerita lucu gitu. Nanti kalian kalau turun, tapi kalau di rumah sakit jarang yang kocak sih. Serius semua. Kalau di klinik tuh dapat yang kocak banget ya orangnya. Ada yang jalan ngesot. Pakai kursi roda ini. Pak, kenapa ini? Gara-gara latihan kumbatan gastrok doang. Pegel gastroknya. Jadi saya garuk-garuk kepala. Udah Bu,
Ibu ini stretching 30 menit ya, stretching terus, stretching sama statik kontraksi. Jalan sendiri, kursi rodanya diempit gini dia jalan. Saya pikir saya lumpuh mas, enggak gitu konsepnya. Gara-gara latihan betis. Banyak kejadian lucu seru sebenarnya jadi fisioterapi itu. Jadi fisioterapi yang fleksibel dan yang serius. Nanti pasien yang kayak gitu, ada yang serius tuh fisioterapi langsung berusaha benerin diri, nahan kegugupan. Soalnya di klinik sana itu ada psikolog. Jadi dia sudah merasa ketemu sama psikolog sama fisioterapi. Dia cerita kalau dia buka HP lihat orang mati, dia kepikiran. Bagus, mati. Berarti Bapak harus banyak minum air putih. Pertemuan berikutnya dia bawa 3 botol aqua tangguh. Dia minum, glek, satu habis. Glek. Terus kita liatin, Pak, nggak boleh kebanyakan juga Pak, bisa mati juga ya. Kita langsung saya gini saya. Lain kali bawa galon aja Pak. Oke, nanti saya beli galon le mineral itu. Jadi sampai ngomongnya gitu. Banyak itu. Tiba-tiba dia minum habis 1. Udah habis aja 1 nih. Bang, kasih tahu Bang, nanti bisa keselak itu muntah-muntah nanti dia. Dia yang ketawa kencang ini relate gak sih sama saya? Waduh. Ada saya cerita sama mahasiswa profesi, bukannya ketawa dia malah saya gitu Pak. Kalau ada keluar pinggang tuh saya udah mikir pinggangnya bakal dioperasi, bakal dicopot. Berarti ada banyak orang yang terlalu mengkhawatirkan ini dirinya. Jadi padahal apa yang kita bayangkan tuh nggak sesuai dengan kenyataan tuh itu sering. Cuman orang-orang seperti itu dia meyakini bahwa kenyataan itu akan kayak gini gitu. Bahaya. Oke, itu intermezzo ya. Jadi untuk praktikum itu nanti kalau kalian ketemu sesuatu di lahan yang menarik terus kalian kok saya penasaran ya sama ini. Nah, kalian boleh diskusi, nyari tahu. Kalau kurang puas nanti bisa ke saya untuk nanya. Tapi jangan nanyain dari A sampai B lagi. Iya, Pak. Capek jempol saya nanti ngetik itu. Gitu. Sama lagi fokus ngurusin akreditasi nih. Jadi itu disiapin aja nanti PowerPoint dan LCD ya, supaya yang lain juga bisa lihat. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Dan tanya pasien tadi lagi ya. Iya. Itu rencana dia janjian sama saya, Pak, nanti kita ketemu Minggu ya. Datang pakai Gojek aja Pak, jangan bawa motor sendiri. Kalau berdiri, saya udah nggak berdiri sekarang. Wih, alhamdulillah. Tapi saya duduk itu harus pakai ban dalam motor katanya. Kenapa Pak? Tulang ekornya sakit. Apa meneh? Coba dikompres es, saya bilang dikompres es rasa kesetengah sampai ubun-ubun deh. Luar biasa. Datang tuh bawa teman, jadi dia WA temannya kalau saya nggak ada kabar dalam 30 menit kamu susul saya. Temannya datang ke klinik, ada teman saya, ada itu lagi baring-baring lagi main HP. Hah? Kok kamu nggak balas chat, kata temannya. Aku lagi pingin sendiri deh. Gak jelas. Temannya langsung tarik napas gitu, keluar klinik. Saya mau rokok dulu ya Pak. Oh iya silakan. Bapak keluarganya atau apa? Saya tim rondanya katanya. Tim rondanya. Dia nggak pernah hadir ronda malam soalnya. Saya pingin sendiri dia bilang. Temennya udah jauh-jauh datang. Jadi kami yang kesel itu pada ketawa, yang marah tuh temennya. Banyak itu
ada beberapa lah pasien yang lucunya luar biasa. Ternyata bukan orang sembarangan, dia guru, Walah, dia wakil kepala sekolah juga kadang. Koordinasi dulu. orang tinggi. Jadi sebenarnya semakin kaya orang tuh semakin Penyakitan. rasa khawatirnya semakin besar terhadap kesehatannya. Karena itu yang nggak bisa dibayar dengan mudah. Oke, jadi itu sebelum kita akhiri, mari sama-sama ucap hamdalah dan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hakko warzuqna tiba'a wa arina batila warzuqna tinaba. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Mbak. Makasih, Bapak.